Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Lia. Di video kali ini aku akan menceritakan ulang atau membahas kisah tentang Sunan Gresik. Bagi kalian yang penasaran, stay tune terus. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin videonya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Sunan Gresik adalah wali Allah pertama atau wali Songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir pada awal abad ke-14, berarti sekitar tahun 1300 sekian lah ya. Untuk tempat dan asal dari Sunan Gresik ini sendiri pun ada 3 versi yang menyatakan beliau ini berasal dari mana. Versi pertama, Sunan Gresik lahir dan berasal dari Samarkand, Asia Tengah, atau sekarang kita sebut dengan Uzbekistan. Nah, kenapa Sunan Gresik bisa dianggap masyarakat berasal dari sana? Karena Sunan Gresik ini memiliki nama atau julukan lain sebagai As-Samarakandi atau Asmorokondi kalau orang Jawa menyebutnya. Untuk versi kedua, Sunan Gresik ini lahir dan berasal dari Maroko, Afrika Utara. Nah, kenapa bisa masyarakat ini menyebut bahwasanya Sunan Gresik ini berasal dari Maroko? Alasannya tak lain tak bukan sama dengan alasan untuk versi yang pertamanya, yakni karena Sunan Gresik memiliki nama atau julukan lain sebagai Syekh Maulana Al-Maghribi, yang berarti Al-Maghribi ini merujuk kepada nama daerah yakni Maroko, Afrika Utara. Untuk versi ketiga datang dari sejarawan asal Prancis bernama J.P. Moquet. Beliau ini beranggapan bahwasanya Sunan Gresik ini berasal dari Kashan atau Persia, atau kita sekarang sebutnya dengan negara Iran. Nah, kenapa J.P. Moquet ini beranggapan bahwasanya Sunan Gresik ini berasal dari sana? Karena beliau ini membaca prasasti pada makam Sunan Gresik. Jadi di prasasti makam Sunan Gresik itu terdapat tulisan bahwasanya Sunan Gresik ini berasal dari Persia, seperti itu teman-teman. Untuk silsilah keluarganya sendiri, Sunan Gresik memiliki ayah bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro kita sebutnya. Dia juga memiliki saudara bernama Syekh Maulana Ishak. FYI, Syekh Maulana Ishak ini adalah ulama terkenal di daerah Samudra Pasai dan beliau ini adalah ayah dari Sunan Giri. Nah, gimana sih ceritanya mereka bertiga ini bisa datang ke Pulau Jawa? Nah, jadi ceritanya Syekh Maulana Jumadil Kubro ini, untuk informasi, dalam catatan sejarah mencatatkan bahwasanya Syekh Maulana Jumadil Kubro ini merupakan keturunan ke-10 dari cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kita balik lagi ke ceritanya ya. Jadi ceritanya teman-teman, Syekh Maulana Jumadil Kubro ini mengajak anak-anaknya untuk pergi merantau ke Pulau Jawa. Mereka tinggal di Pulau Jawa atau Kerajaan Majapahit saat itu selama beberapa tahun dan kemudian mereka memutuskan untuk berpisah. Kenapa harus berpisah? Mereka memutuskan untuk berpisah karena anak-anak dari Syekh Maulana Jumadil Kubro ini atau Sunan Gresik dan Syekh Maulana Ishak ingin merantau. Itu sudah saatnya merantau. Jadi Maulana Ishak ini pergi atau merantau ke daerah Samudra Pasai, sedangkan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini pergi ke Champa atau Kerajaan Champa. Sekarang kita kenal daerah Champa dengan negara Kamboja. Sunan Gresik ini berada di Champa selama 13 tahun. Beliau berdakwah di sana dan berhasil pula memualafkan Raja Champa kala itu. Beliau juga menikahi putri dari Raja Champa dan dikaruniai 2 orang putra, yakni Raden Rahmat atau selanjutnya kita kenal dengan Sunan Gresik
dan Raden Santri alias Sayyid Ali Murtada. Nah, setelah 13 tahun mengemban misi dakwah di Campa atau di tanah rantau itu, Sunan Gresik memutuskan untuk kembali lagi ke Pulau Jawa. Pada tahun 1392, datanglah Sunan Gresik ini kembali ke Pulau Jawa. Dan desa pertama yang beliau singgahi adalah Desa Sembalo. Desa Sembalo ini sekarang merupakan wilayah Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, atau 9 km ke arah utara dari kota Gresik saat ini. Dalam mengemban misi dakwahnya, Sunan Gresik ini memakai metode yakni menggait hati para masyarakat atau mengambil hati para masyarakat ya teman-teman. Beliau tidak ingin menggunakan cara-cara seperti perang atau sesuatu yang lain yang menumpahkan darah. Beliau menonjolkan bagaimana indahnya Islam dalam bersikap seperti jujur, sopan santun, berbudi pekerti tinggi, akhlak-akhlak yang luhur lainnya seperti yang diajarkan agama Islam pada umumnya. Beliau juga tidak serta-merta menentang kepercayaan masyarakat asli di Pulau Jawa saat itu dan tidak pula menentang adat istiadat yang ada pada saat itu. Oleh karena akhlak terpujinya yang tinggi itu, maka masyarakat ini mulai banyak yang tertarik dengan agama Islam. Nah, di Desa Sembalo itu teman-teman, di tempat yang pertama Sunan Gresik singgahi itu, beliau melakukan perdagangan atau beliau ini membuka warung lah istilahnya, dan beliau menjual barang-barang dagangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Sunan Gresik berdakwah juga dengan cara berperan sebagai tabib karena memang beliau ini memiliki keterampilan dalam menyembuhkan penyakit. Dan Sunan Gresik ini menyembuhkan penyakit atau berperan sebagai tabib itu tadi dengan memberikan layanan gratis kepada masyarakat. Bahkan beliau pernah dipanggil ke istana oleh Raja Majapahit kala itu untuk mengobati istrinya, istri Raja Majapahit yang dari Campa. Nah, untuk informasi, di dalam catatan sejarah menyebutkan bahwasanya istri dari Raja Majapahit ini adalah kakak ipar dari Sunan Gresik. Tidak hanya itu teman-teman, ternyata Sunan Gresik ini juga memiliki keterampilan dalam bertani atau bercocok tanam. Sehingga pada kala itu saat krisis ekonomi dan petani-petani di sana itu masih menggunakan tata cara bertani atau bercocok tanam itu dengan tata cara yang lama. Sehingga Sunan Gresik ini mengajarkan tata cara bertani yang baru dan akhirnya hasil panen melimpah. Karena ketiga peran dari Sunan Gresik tersebut yang tadi itu berjualan dengan harga yang terjangkau, kemudian juga menjadi tabib dan juga mengobati itu ya, dan juga mengajarkan tata cara bercocok tanam yang baru. Akhirnya Sunan Gresik ini mendapatkan atau berhasil menggait hati para masyarakat setempat. Dan banyak sekali orang-orang yang mulai tertarik dengan ajaran Islam. Sunan Gresik kala itu juga sempat mengajak Raja Majapahit kala itu untuk memeluk agama Islam. Tapi meskipun Raja Majapahit menolak, tapi Raja Majapahit kala itu tidak melarang Sunan Gresik untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Bahkan Raja Majapahit ini juga memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yakni di Desa Gapura. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata Raja Majapahit ini meskipun tidak mau memeluk agama Islam, tapi beliau ini tetap berlapang dada atau tetap mengizinkan Sunan Gresik ini berdakwah. Nah, coba kalau misalkan Sunan Gresik ini ketemunya raja seperti Fir'aun, nah itu bakalan kayak gimana ceritanya, pasti beda lagi ya. Nah, atas pemberian sepetak tanah dari Raja Majapahit kala itu di Desa Gapura, akhirnya Sunan Gresik mendirikan pesantren pertama di Pulau Jawa kala itu di Desa Gapura. Nah, tujuan dari mendirikan pesantren ini sendiri adalah untuk mendidik para kader-kader umat Islam untuk melanjutkan syiar agama Islam selanjutnya di Pulau Jawa.
Nah, ada cerita menarik nih teman-teman dari Sunan Gresik. Diceritakan bahwasanya suatu ketika di daerah Sunan Gresik ini terjadi kemarau yang cukup panjang. Keadaan itu membuat masyarakat merasa cemas karena kebutuhan air bersih ini semakin menipis. Masyarakat yang kala itu belum memeluk agama Islam mengadakan suatu upacara dengan tujuan untuk meminta hujan dan mengorbankan atau menumbalkan nyawa seorang anak gadis. Saat upacara dilakukan, tiba-tiba Sunan Gresik ini datang dan menghalangi jalannya upacara tersebut dan langsung memberikan solusi yang terbaik agar hujan ini bisa turun. Nah, apa itu solusinya? Ya, solusinya adalah sholat istisqa atau sholat meminta hujan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang gadis pun tidak jadi ditumbalkan dan masyarakat yang kala itu ingin mengadakan upacara sesembahan itu minta diislamkan oleh Sunan Gresik. Sunan Gresik ini wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau pada 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur, dan hingga saat kini makamnya masih dikunjungi oleh berjuta-juta umat Islam di seluruh Indonesia. Cuman aku nggak tahu ya teman-teman, untuk masa-masa pandemi seperti ini apakah masih ada ziarah Wali Songo seperti di Sunan Gresik atau sunan-sunan yang lainnya, seperti apa kondisi makamnya sekarang, apakah masih ramai diziarahi oleh para peziarah dari seluruh Indonesia. Nah, bagi kalian teman-teman yang ada di kota Gresik bisa komen di bawah ya. Nah, sekian dari kisah Sunan Gresik yang aku bawakan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan bagi kalian yang mau menambahkan ceritanya lebih lengkap atau mau koreksi, bisa komen di bawah. Jangan lupa like videonya dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.